Oke, insertion shot ya. Insertion shot ini tadi ada masalah di sini ya. Jadi ada suara di. Jadi memang kadang-kadang kita menggunakan PL ini kadang kalau koneksi kita nggak lancar dia agak terputus ya. Tapi ini hari ini saya kok lancar. Cuma sedikit ada kendala tadi. Nah, oke, lanjut lagi mengenai mengenai insertion shot. Jadi insertion shot ini dia akan melakukan komparasi dengan cara penyisipan. Jadi cara ini lebih baik menurut saya. Jadi paling nggak mengurangi mungkin hampir separuh ya, hampir separuh waktu. Kenapa dikatakan hampir separuh waktu? Jadi misalkan di sini ini kita hanya memiliki 5 data ya. Nah, kita perlu cukup menyiapkan 5 elemen array. Ini A0 ini jangan ini abaikan aja A0 ini. A0 itu adalah jadi ini saya pisah aja ya. Jadi A0 itu hanya temporary aja, penampung aja. Cara kerjanya mengenai insertion shot itu, jadi cara kerjanya insertion shot itu pertama dia akan ngecek pada iterasi bukan 1 tapi langsung kedua, sehingga ini kita jadikan 0. Dia langsung lompat ke sini. Nah, lompat pada iterasi kedua ya. Pada iterasi kedua kita cocokkan. Jadi temporary-nya kita ambil dari iterasinya kedua, maka kita ambil index yang kedua, yaitu 45 sini. Jadi 45. Jadi ini temporary-nya isinya adalah 45. Sekarang 45 ini harus dibandingkan dengan nilai sebelumnya. Arahnya ke sini. Nah, sehingga daerah kanan ini aman ya. Jadi ini kita nggak membandingkan ini. Sehingga apa? Kita hanya mengkomparasi yang di depan saja, sehingga kita lebih bisa menghemat waktu. Jadi arahnya itu ke sini. Cuma 2 aja. Terlihat di sini bahwa sebelah kirinya ini lebih kecil nilainya, jadi nggak usah kita replace, nggak usah kita sisipkan. Sekarang next iterasinya merembet ke arah 3 ya, 3, sehingga ini iterasinya 3. Nah, iterasinya ya 3 ini isinya adalah 12. Jangan memandang ini loh ya, ini kan masih belum selesai. Jadi perhatikan yang ini 12 ini kita masukkan di temporary. Oke ya, 12 kita cek dengan 45. Ternyata 45 itu nilainya lebih gede daripada 12, sehingga 45 harus dimasukkan sini. Jeret, ini 45. Sehingga nilainya sekarang jadi 23, 45, 45. 45-nya 2 kali. Oke ya. 45-nya 2 kali. Jadi, kemudian lanjut lagi ke sini. Kan tumpuki ke sini ya. Lanjut lagi ke sini. Nilainya berapa itu? Ternyata nilainya adalah 23. Oke. Ya, 23. Ya, 23 ya enggak ya. 23 ya enggak. Karena kan 23 nanti kan dikomparasi dengan 45. Jadi sehingga ya selesai gitu ya, selesai. Jadi komparasinya selesai. Jadi sehingga sekarang di sini adalah 45, dan nanti nilai ending akhir yang telah bertukar itu diletakkan di sebelah sini. Nah, dan seterusnya begitu. Contoh lagi ini ya, ini geser ke 45. Nah, iterasinya menuju ke 24. Nah, 24 ini kita geser terus. Jadi ini kita tumpuki ya, kita tumpuki. Jadi ingat temporary-nya adalah sekarang 24. Ya, jadi temporary-nya adalah 24. Ini terus kita tumpuki terus. Jadi ini arahnya ke sini. Oke.
Nah, ini sebagai contoh, ini adalah codingannya. Jadi perhatikan ini. Jadi ketika J-nya sudah habis, maka J plus 1, jadi J-nya itu nggak sampai 0 ya. Pokoknya J-nya keluar. Bagaimana dia bisa keluar? Jadi ada satu hal yang belum saya omongkan ya. Jadi keluar itu bukan hanya mencapai 0, tapi keluar itu ketika nilainya lebih kecil, yang satunya lebih kecil. Misalkan ini, coba ini saya ulangi lagi ya. Jadi nilainya lebih kecil. Jadi ada yang kelupaan untuk saya omongkan. Jadi 23 dan 45 nggak ada masalah. Jadi di iterasi kedua nggak ada masalah. Meskipun 45 ini dimasukkan di temporary, ya, tapi nggak ada masalah kok ya. Berikutnya iterasinya ketiga kan ya, sehingga 12 ini dimasukkan di temporary. Oke. Nah, sekarang cara membandingkannya, 12 kita bandingkan dengan 45. Karena sebelah kirinya ini lebih gede daripada temporary-nya, maka dia ditukar. Lanjut ya. Lanjut ya, tukar ya, 45. Kemudian cek lagi berikutnya, 12 ini kita temporary, kita komparasi dengan 23. Ternyata 23 ini nilainya masih lebih gede, sehingga kita tukar. Lanjut, enggak dong, karena kan sudah mencapai pertama. Nah, baru kemudian temporary-nya kita letakkan di yang pertama, karena kan di sini sudah nggak ada lagi, sebelah sini sudah habis ya. Nah, begitu. Sekarang iterasinya pindah ke 4. Pindah ke 4 sini. Temporary-nya adalah 4 itu ini sorry ya. Temporary-nya adalah 24. Jadi 24 kita masukkan ke sebelah sini ya. Temporary. Oke. 24 masuk di temporary. Ini akan melakukan pertukaran dengan sebelah kanannya. 24 dengan 45 masih maksudnya 45 dengan temporary masih lebih gede 45, sehingga 45 kita tukar ya. Kemudian lanjut ke 23. 23 ini ternyata apakah lebih gede daripada temporary-nya? Enggak kayaknya. Sehingga iterasinya mandek ya, berhenti. Dan 24 kita letakkan sebelum dia berhenti, karena berhentinya kan di titik 23. Nah, 24 atau temporary-nya diletakkan di sini. Ya, karena mandeknya di 23, maka dia diletakkan di tepat titik sebelumnya. Iterasi terakhir adalah 56. Ya, 56. 56 ini kita masukkan di temporary. 56 dicek dengan sebelumnya yaitu 45. Karena 45 kecil, maka iterasinya berhenti. Bukan enggak terus, maaf, ini enggak terus ke sini ya. Tapi berhenti. Jadi bukan ketika dia berhenti saat J sama dengan 0, tapi dia berhenti kalau seandainya datanya itu tidak gede. Kalau datanya gede dia akan terus. Tapi karena di sini datanya, pokoknya J sebelah kirinya itu harus lebih kecil. Kalau gede, harus lebih gede. Kalau dia kecil dia akan keluar. Jadi begitu sistemnya. Sekarang kita coba di sini ya. Kita bikin aja fungsi private static void insert ya, set short p data maaf ya, integer p data.
Untuk yang sisinya sini nanti ini kita copy paste saja. Kita untuk yang melihat, jadi ini variabelnya ada 3, I, J, dan temporary. Oke. Kemudian sama, tapi ini dimulai dari 0 ya, beda dengan yang tadi, dimulai dari 0 ini. Jadi ini dimulai dari 0. For integer I sama dengan 0, I kurang dari p data dot length I plus plus. Oke ya. Kemudian temporary-nya kita letakkan pada data yang ke I kayak tadi ya sebelumnya. Nah, jadi iterasi kedua, iterasi ke-1 ya letakkan yang ini ya, mulai dari iterasi kedua ya, letakkan sini. Nah, oh, I sudah dipakai, ini nggak boleh ya. Nah, sini pakai, tentu pakai variabel yang lain, yaitu kita beri nama J. Oh, I, J-nya letakkan di sebelah luar semua. Jadi kita nggak usah mendeklarasikan ulang. Kemudian temporary-nya TMP sama dengan P data yang ke I. Tapi ini hati-hati loh ya. Kalau yang tadi itu array yang pertama itu indeksnya 1, tapi kalau array yang ini indeksnya dimulai dari 0 ya. Hati-hati, ini sedikit beda aja. Tadi kan teori, ini prakteknya itu menggunakan itu tadi itu kenapa sengaja seperti itu, untuk memudahkan aja, memudahkan penjelasan. Tapi kita sesuaikan. Contohnya kita nanti ketika ngoding di Fortran, bahasa pemrograman Fortran, bahasa pemrograman basic ya, key basic atau mungkin basic itu bahasa Visual Basic itu indeksnya dimulai dari I-nya 1 bukan I-nya 0. Jadi itu teori itu lebih sifatnya umum, tapi prakteknya itu menyesuaikan dengan bahasa pemrogramannya. Nah, ini P. Kemudian berikutnya kita lakukan pertukaran mulai dari J itu I-1, berarti dimulai dari J I-1 dijalankan secara mundur ya. Jadi for J sama dengan I-1, for J sama dengan I-1, kemudian J itu lebih besar sama dengan 0, dan maaf ya, ini operasinya N ini gak apa sih kalau gini. Jadi ini ketika J lebih besar sama dengan 0, dan sebelah kirinya itu berarti P data yang ke J ya, J sebelah kirinya kan J berarti, karena ini J nya sudah kok -1 ini sama dengan apa ini I ya, I-1 ini. Nah ini J data ke J lebih, selama dia lebih gede daripada TMP nya, nah, maka selama lebih gede itu gak apa-apa, lanjutkan ya, maka J min. Sebenarnya karena ini operasi lebih besar ya, ini nggak usah kurung, nggak apa-apa sebenarnya, karena ini kan sudah dianggap satu kesatuan, kemudian digabungkan pakai penggunaan dan, jadi kedua-duanya harus memasuki syarat ya, memenuhi syarat. Nah, selama ini terjadi begini, maka P data ya ke J plus 1 ya sama dengan P data ke J ya, kalau nggak salah begitu ya. Nah, baru kemudian P data ke J plus 1 sama dengan TMP. Jadi ketika dia keluar maka di replace ya.
Jadi ini akan ditukar dengan sebelah kirinya ya. Datanya yang ke J+1 ditukar dengan sebelah kirinya, itu yang J. Demikian juga ini setelah selesai maka dia harus temporernya kita masukkan ulang. Untuk yang ini sisi sini kita copy paste saja dari sini karena sama aja kan. Nah, ini memudahkan kita. Java apa nggak connect ya? Wah, Java compile yaitu main titik Java. Ini bukan bubble ya, maaf ya. Ini adalah insertion sort. Oke. Setelah itu kita jalankan programnya. Kita urutkan tadi 1, 24, 27, 57, 42. Nah, sama kan hasilnya? Jadi hasilnya antara bubble sort dengan insertion sort ini sama, cuman yang membedakan dia adalah jumlah iterasinya. Jumlah iterasinya itu tidak sebanyak di bubble sort. Contohnya misalkan, nah ini saya copy paste ya, dan saya ingin menampilkan ini per iterasi gede ya. Jadi ini per iterasi gede, jangan salah. Jadi ini adalah per iterasi gede. Nah ini, oh ada yang kelewatan, itu ini untuk ganti barisnya. Jadi ingat ini sudah putus ya. Ini kalau digambarkan lengkap sebenarnya begini. Kurung kurawalannya ada di sini. Tapi karena ini cuma satu baris, nggak pakai kurung kurawalan nggak apa-apa. Oke. Nah, kalau dari sini kelihatannya sama, ya. Tapi Anda nggak mengetahui looping yang terjadi di dalam sini. Coba kita komparasi ulang sini. Ini looping di dalamnya. Looping kecil ya. Ini saya beri nama sistem out looping kecil, atau looping kecil saya singkat KC. Ya, KC spasi. Oke, ada berapa KC nanti yang kecil-kecil, ada berapa kecil-kecil nanti yang terjadi ya. Oke, kenapa kok error ini? Complete, nggak ada masalah kok ya. Nah, coba kita lihat di sini, ini kan juga ada looping ya. Nah, coba ini Java C, ini aja lah. Oke, kita compare juga sini Java C main.java. Nah, ini kita lakukan 1, 2, 4. Oke, ada berapa looping itu ya? Bahkan ini hanya satu kali, iya. Loopingnya hanya satu kali di sini. Tergantung datanya juga ya. Jadi artinya berarti ini ada berapa ini? 1, 2, 3, 4. Nah, ini 5 ketambahan 1. Sebenarnya ini 1 ya nggak kehitung ya, karena cuma 1. Coba kita lihat di sini. Java main, kita samakan ini. Ada berapa KC yang muncul? Nah, karena datanya sini ada 5, subnya itu ada 4. Ini 1, 2, 3, 4. 4 dikali dengan
1 ini berarti 1, 4. Berarti ada 4 lagi, ada 4 lagi, ada 4 lagi. Total ada 16 KC. Sedangkan sini kita hanya menghitung ada 1 KC, ya nggak kehitung ya. Berarti lebih singkat ya, lebih singkat. Ini pada kasus data begini. Cuman akan menjadi sama, sebenarnya bukan menjadi sama sih. Keadaannya itu bukan sama, hanya separuh aja. Saya akan menunjukkan keadaan yang beda ya. Dimana kasusnya itu, ini kasus yang paling jelek, terburuk. Kasus terburuk itu ketika sebelah kanannya itu gede semua, misalkan 8, 6, 4, 3, 1, dan ini 0. Nah ini kalau keadaannya begini, maka KC-nya bisa muncul berapa kali nih? Tuh 2, 3, jadi 1, 1, 2, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4. Nah ini. Coba kalau, tapi kalau kita menggunakan bubble sort, dia nggak ada perubahan kok ya. Dalam keadaan terbaik seperti ini, KC-nya cukup muncul sekali. Dalam keadaan terburuk, KC-nya bisa muncul cuman separuhnya bubble sort. Kenapa kok separuhnya bubble sort? Maka kita perhatikan di sini. Coba kita perhatikan di sini separuhnya. Jadi jadi cuman separuhnya dari bubble sort aja. Nah, perhatikan di sini. Seperti matriks ya, 4 kali 4 sini. 1, 2, 3, 4, 16. Ini ada 16 kotak. Tetapi di sini kita perhatikan dia bentuknya segitiga ya. Berarti kan ini lebih pendek ya. Maaf, saya salah nulis ya. Seharusnya kan ini ya. Nah, perhatikan ya, berapa itu? 15 ya. Itu udah 345. Itu udah 5. Kalau ini berapa ini? Nah, 1, 1, 2, itu udah 345. Jadi dia bentuknya setengah dari segi 4 atau segitiga, sehingga dapat dikatakan dalam keadaan terburuk maka insertion sort ini hanya separuhnya pekerjaan dari bubble sort. Sehingga kemampuan ngoding itu ternyata tidak mencukupi, masih diperlukan kejelian atau dia ketajaman pikiran untuk bisa membaca peluang. Ini peluangnya harus menggunakan algoritma X, ini harus menggunakan algoritma Y apa. Jadi dia bisa memahami ini harusnya menggunakan algoritma apa. Jadi nggak melulu Anda jago ngoding itu menjamin bahwa programnya itu lebih baik, belum tentu, karena di situ Anda harus belajar mengenai yang dinamakan algoritmanya dan struktur datanya. Nah, penggunaan array ini sekarang ini jadi yang bagian, jadi makanan pokok ya, makanan pokok para programmer. Baiklah, demikian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.